Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, gimana anak-anak? Sehat kalian semua? Sehat, Pak. Alhamdulillah Pak, masih syarat uangnya. Aduh. Nah, minta-minta ke orang tua, masih ada orang tua kamu ya. Gimana liburan lebarannya? Aman tah? Aman ya? Ini Bapak akan absen dulu kali ya. Siapa aja yang hadir? Lumayan ini absen. Soalnya mendekati UAS nih. Ada Melani. Apa? Bima. Bima. Hadir kali ya? Kemana nih orang-orang? Dede. Farhan Fuad. Gigi. Hadir Pak. Hadir. Farhan Hadir, ya? Pak. Gigi hadir ya. Mas Tiri. Rapli. Reja. Yo, hadir Pak. Oke. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir ya. Ya, kembali ke mata pelajaran Bapak ya. Kita membahas tentang listrik 3 fasa. Di mana di listrik 3 fasa itu yang pertama ada arus. Arus ini terbagi menjadi dua, yaitu arus listrik searah atau biasa disebut DC ya, dan arus bolak-balik AC. Dinamakan arus bolak-balik karena listrik ini mempunyai bentuk gelombang sinusoidal yang artinya polaritasnya berubah-ubah antara kutub positif dan negatif. Ya anak-anak sampai situ paham ya? Dan arus AC terbagi menjadi 1 fasa dan 3 fasa. Ini kita membahas tentang 3 fasa ya. Ini yang 1 fasanya dulu Bapak jelaskan ya. Jadi listrik 1 fasa itu jaringan listrik yang hanya menggunakan 2 kawat penghantar. Yang pertama sebagai kawat fasa atau L dan yang kedua sebagai kawat netral. Umumnya listrik 1 fasa bertegangan 220 sampai 240 volt yang digunakan banyak orang. Nah, ini yang 3 fasanya ya. Jadi 3 fasa ini jaringan listrik yang menggunakan 3 kawat. Ya anak-anak ya. RST. Udah paham kan? Dan 1 kawat netral atau sering dibilang kawat ground. Menurut istilah, listrik 3 fasa terdiri dari 3 kabel bertegangan listrik dan 1 kabel netral. Umumnya listrik 3 fasa bertegangan 380 volt yang banyak digunakan di industri atau pabrik ya. Lanjut ada VPP dan VPN. Ada 2 macam tegangan listrik yang dikenal dalam sistem 3 fasa ini, yaitu tegangan antar fasa atau VPP voltage fasa to fasa, phase to phase. Atau ada juga yang menggunakan istilah voltage line to line. Tegangan fasa ke netral, VPN, voltage phase to neutral atau voltage line to neutral. Lanjut ya. Paham ya VPP sama VPN? Keuntungan listrik 3 fasa. Nih keuntungannya ya. Bisa dibaca atau di screenshot ya anak-anak. Nih menyediakan daya listrik yang besar. Terus menggunakan tegangan yang lebih tinggi maka arus akan mengalir lebih rendah untuk daya yang sama, sehingga untuk daya yang besar kabel digunakan bisa lebih kecil. Ini rangkaian dasarnya, rangkaian dasar kabel listrik 3 fasa. Yang pertama ada star atau rangkaian Y, yang kedua delta. Ada juga campurannya ya, anak-anak. Tahu kan star delta? Penerapan instalasi 3 fasa. Di penerapannya itu ada papan hubung bagi atau PHB. Jadi menurut PUIL, definisi PHB itu suatu perlengkapan untuk mengendalikan dan membagi tenaga listrik
dan atau mengendalikan, melindungi sirkuit dan pemanfaatan tenaga listrik. Jadi pelajaran Bapak sampai sini dulu ya anak-anak pembahasannya dikarenakan waktu, tapi masih ada waktu 5 menit nih. Mau bertanya atau Bapak yang bertanya nih? Anak-anak. Iya, Halo. Pak. Saya izin bertanya, Pak. Ya, silahkan. Rangkaian star delta itu kayak gimana sih, Pak? Rangkaian star delta ya. Jadi di rangkaian star delta itu kan rangkaian ini gambarnya nih. Rangkaian ini untuk rangkaian star delta ini gambarnya ya, gambar dibilang rangkaiannya lah. Jadi kalau rangkaian star delta itu rangkaian pada musuh listrik adanya star delta ini untuk menyetabilkan gitu. Jadi lebih apa ya? Lebih konstan apa sih yang lempeng tuh bahasanya anak-anak? Stabil lah ya, biar stabil. Iya, Pak. Stabil, Pak. Ya, biar stabil ya. Udah paham kan situ? Sampai situ maksudnya. Situ lagi. Gimana Melani? Cukup, Pak. Iya. Ya, ada yang mau menyimpulkan nggak? Anak-anak? Ya, nggak ada ya. Jadi Bapak simpulkan ya. Di listrik 3 Ya, fase Pak. ini ya terdapat PHB, di mana PHB itu papan hubung bagi yang fungsinya untuk mengendalikan atau membagi atau melindungi sirkuit dan pemanfaatan tenaga listrik juga ya. Dan ada juga rangkaiannya, rangkaian star dan delta, dan rangkaian star delta, di mana rangkaian star itu terdapat titik atau pertemuan antara jalur fasa, dan rangkaian delta memiliki ciri khas berbentuk segitiga dan tidak terdapat titik tengah pertemuan dari ketiga fasa. Dan rangkaian star delta itu di mana untuk menyetabilkan rangkaian dari star deltanya itu untuk menyetabilkan. Ya, terima kasih anak-anak yang sudah hadir ya. Sampai bertemu ke pertemuan mata pelajaran Bapak selanjutnya ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.